Kalian tahu nggak sih, omega dalam ikan kembung itu lebih banyak daripada yang ada di ikan salmon. Tiga ikan kembung itu lebih tinggi daripada salmon. Halo. Wow, yes, it's a wow. Ya, jadi dan punten, salmon itu tidak ada di perairan Indonesia. So yang kita takutkan dengan orang yang salmonisasi itu adalah itu ikannya busuk loh. Karena rantai bekunya itu tidak terjamin. So di mana kamu beli salmon? Oke, rumah makan atau ke swalayan yang mewah-mewah. Ya mungkin pemasoknya oke banget sampai dari lautan Atlantik atau dari New Zealand atau dari Norway, itu Anda pertahankan bekunya. So it should be transferred as frozen, ya kan? Nah, tetapi kalau di tengah jalan tiba-tiba leleh, beku lagi, leleh lagi gitu. Makanya kenapa salmon di tanah air kita rasanya amis? Tahu nggak amis itu artinya apa? OTW pembusukan. That's why. Yes. Coba kamu makan salmon di Australia, nggak ada amis. Menolong itu perbuatan baik, tapi kadang kita juga harus memikirkan ini juga deh. Orang sekali, orang akan berterima kasih. Kalau lu bantu orang kedua kali, orang akan mengantisipasi. Kalau lu bantu orang ketiga kali, orang akan mulai berharap dari bantuan lu. Kalau lu bantu orang keempat kali, orang mulai bergantung terhadap bantuan lu. Kalau lu bantu orang kelima kali, orang akan mulai merasa dia berhak atas bantuan lu dan kewajibanmu lah untuk bantu mereka. Kalau lu putus bantuan lu setelah itu, orang akan benci padamu. Jadi, hati-hati dengan bantuan yang rutin kamu lakukan. Ini cara mengatasi anak yang malas untuk sekolah atau belajar. Gue pernah marah-marah kak, sekalipun Dan anaknya gak pernah melarang juga ya Bu? nggak pernah. Anak malas-malasan sekolah. Udah jam berapa ini? Aku datang ke kamar, aku peluk. Nggak usah sekolah, kita pelukan aja. Langsung sekolah besok. Oh kamu deh, nggak usah sekolah. Karena ibu masih hidup. Tapi kalau ibu udah nggak ada, ibu nggak jamin. Kamu boleh senang-senang mumpung ibu hidup, mumpung ibu ada. Tapi apa yang terjadi sekarang akan menentukan ke depan kamu. Silakan, bebas. Gitu. Iya. Bisa menjadi tips untuk kita. Iya makanya itu orang tua suka ketakutan untuk melakukan itu. Kan, Jero, aku banyak ngeliat. Jadi gini, aku ngeliat di lingkunganku sendiri. Anak laki-laki lagi belajar digebrak-gebrak sama bapaknya. Nah, ya, ayo ditongkrongin. Nah, aku bilang gak bakal efektif. Anak kamu bakal gagap nih. Bener. Berapa tahun kemudian, saking orang tuanya ingin disiplin, enggak gitu. Anak itu makhluk hidup yang harus dicintai. Aduh, bikin panas semangat nih kalau udah Nikita Mirjani yang bilang Paula itu selingkuh. Di rumahnya juga, kalau itu memang gue diceritain. Jadi memang sahabatnya itu, teman baiknya, memang tinggal di rumahnya waktu itu dengan alasan katanya rumahnya lagi direnovasi. Akhirnya tinggallah di rumahnya gitu. Akhirnya ya begitulah ya. Kalau gue nggak bisa bilang lebih lanjut karena gue tidak berada di tempat. Cuma kalau yang gue dengar dari hasil rekaman, ya gue kalau jadi baik sih gue akan mengambil langkah yang sama, bercerai. Bercerai itu kan bukan berarti musuhan kan. Gue aja sama mantan suami yang pertama sampai detik ini masih berteman. Cuman yang lain-lain memang berantem gitu. Ya nggak ngerti juga kenapa berantem. Kalau gue sama mantan suami gue yang pertama sih nggak berantem sih. Sampai sekarang masih layaknya sebagai teman karena ada anak juga kan. Ini penjelasan dari Marsanda dan Kiki tentang haters yang suka mengganggu. Orang itu nggak harus jadi public figure untuk punya hater. Dan tanda-tanda, bener nggak? Kayak tanda-tanda sekolah di daerah mana, pelosok mana itu juga ada aja teman sekolahnya yang nggak suka sama dia. Tapi biasanya orang yang nggak suka sama kita itu bisa jadi karena kita punya kelebihan yang mereka pengen miliki juga, tapi mereka nggak punya memiliki kelebihan itu atau nggak berani. Ini kayak life goals gitu nggak sih punya hater? Iya betul. Aku juga pernah baca kayak sebuah quotes gitu loh. Kayak gini katanya, kalau ada yang ngomongin kejelekan kamu, ada yang ngomongin kamu, artinya value kamu di atas dia. Karena nggak mungkin seorang CEO ngegosipin OB. Tapi dia pasti di bawah kamu karena biasanya OB yang gosipin CEO. Ini pesan cinta dari Fadel untuk Loli yang sudah lama berhenti. Sama ini buat Loli. Gua selalu di sini, gua gak kemana-mana, kita bakal bertemu lagi. Padahal di sini tuh di kantor polisi. Buat di kita Mirzani ada. Buat ibunya dan kita ngedes bareng. Fadel pakai joget-joget seusai diperiksa oleh polisi. Apa nih maksudnya?
Ayo saja. Oh my god. Buat Loli silakan. Silakan. Panggilannya Laura sekarang. Ayo deh. Aduh. Loli. Gua selalu di sini. Gua nggak kemana-mana. Kita bakal bertemu lagi. Ini cara Mas Yanda diet ekstrim yang turun berat badannya sampai 21 kilo. Oke, jadi ada tuntutan peran. Tuntutan peran sampai tertulis detail di kontrak, aku harus turun 15 kg waktu itu setahun lalu. Oke. Akhirnya setelah setahun aku turun 21 kilo. Lebih. Lebih malah karena kecanduan hidup sehat, Cel. Oh, akhirnya ya. Kayaknya gaya banget ya. Pola diet tuh gimana? Banyak yang pengen tahu pola dietnya gimana. Pola dietnya aku puasa intermittent. Intermittent tuh puasa intermittent gimana sih? Yang jadi tidur dari bangun tidur nggak makan. Dari bangun tidur nggak makan. Kalau aku sih kalau sekarang sampai jam 4 atau jam 5 sore udah kuat ya, tahan makan tuh nggak makan sama sekali, baru jam 4 buka gitu. Oh, berarti you Puasa. tidak makan apa-apa. Minum. Minum boleh, air Minum. putih, teh kopi tanpa Tidak. gula, tanpa susu. Boleh berdiri dulu kita lihat ya, berputar ya. Kayak Mas Andi di sinetron, bidadari. Tips banget nggak sih ini untuk para cewek yang pengen banget usianya terlihat lebih muda 7 tahun? Ya cewek, jika seorang cewek tidak berhubungan intim selama berminggu-minggu, dia akan mudah emosi atas hal kecil. Tapi kalau dia berhubungan intim 3-4 kali dalam seminggu, dia akan kelihatan lebih awet muda 4-7 tahunan. Kenapa kok bisa? Karena tingkat stresnya turun drastis. Ini loh kata Mutiara tentang uang yang keren banget kalau kita dengar. Uang itu tidak bisa menyelesaikan semua masalah. Tetapi memang tidak ada uang adalah sebuah masalah. Jadi marilah kita sama-sama berdoa supaya kita dikaruniai uang yang banyak. Paling tidak kalau kita punya masalah, kita masih bisa menyelesaikan masalah dengan foya-foya Betty, foya-foya. Keren banget nih, ini curahan istri banget nih untuk para cewek-cewek yang suka nebeng sama para suami. Aku nebeng dong, istri kamu marah nggak marah? Anjir, marah aing. Siapa? Aing juga dulu kerja kayak maneh. Nggak ada ojek-ojek online jalan kaki, naik angkot, naik getek nyaho teu. Nggak ada aing nebeng-nebeng kayak maneh, nggak ada. Berangkat mah berangkat, pulang tinggal pulang, kereta banyak. Hah? Kenapa harus nebeng? Zaman sekarang malah lebih canggih, HP maneh udah bagus, tinggal milih tuh ojek online yang mana, yang warna apa aja, Magic Biru juga ada, promo juga banyak. Kenapa harus nebeng-nebeng? Hah? Marah nggak istri kamunya? Marah atuh. Ya pikir, pakai ya. Alicia pikir kemana Alicia, dicukur ya, dicukur. Perceraian orang tua bukan penyebab hancurnya jiwa seorang anak, tapi ini. Merusak jiwa anak itu bukan perceraian. Yang merusak jiwa anak adalah ketika ngelihat bapak ibunya saling menjatuhkan satu sama lain dan anaknya tahu, dengar dan lihat. Itu yang bikin anak hancur. Belum bercerai aja banyak lah yang kayak gitu. Pas udah belasan tahun kemudian orang tuanya bilang ke anaknya, kita ini masih dalam pernikahan karena kamu. Jadi anak itu gimana rasanya coba? Ujian perempuan itu saat laki-laki ada di bawah. Ujian laki-laki berada ketika anak laki-laki ada di kesuksesan. Ya makanya ada satu omongan bini gue yang kayak nampar gue banget. Sampai sekarang dia pernah bilang ujian dia waktu gue nggak punya apa-apa. Tapi ujian gue dimulai sekarang waktu lu udah punya apa yang lu mau. Itu kayak ya udah waktu gue nggak punya apa-apa. Dia ada di sebelah gue nih. Nah maksudnya kalau sekarang alhamdulillah udah ada rezekinya, tugas dia udah selesai. Tinggal tugas gue nih, ujian lu baru mau datang. Baru mulai. Lu berubah apa enggak gitu katanya. Waduh gue kayak ditar gitu. Mungkin ini bisa jadi tips para pebisnis pemula. Ya kita cek videonya.
Kalau kalian punya privilege, lahir sebagai anak orang kaya, pilihlah kerjaan atau bisnis sesuai passion. Tapi kalau kita tidak punya privilege, don't do what you love, but love what you do. No matter what. Di depan mata, kalau itu kalian gak suka, belajarlah menyukai. Karena kita gak punya privilege. Kalau kita punya privilege, iya dia ngomongnya gitu, kerjakanlah sesuai passion. Karena dia bisa milih. Dan kalaupun gagal, dia kan cuma bilang apa? Bisnis itu tentang kegagalan. Bisnis itu pasti gagal. Kita harus bisa embrace kegagalan. Iya, karena dia punya modal untuk gagal. Kalau dia gagal bisnis yang satu, papa atau papi I akan kasih lagi modal untuk bisnis yang kedua. Kita kan nggak punya papi I, adanya bokap gua. Nah bokap gua nggak bisa begitu, babe gue itu nggak bisa begitu. Ini bahayanya minum kemasan untuk kesehatan kita. Efeknya tuh baru kerasa umur 40, tiba-tiba cuci darah. Jadi kamu stop karbo total. Stop karbo. Nggak mengganti itu dengan apapun. Iya total. Aku tidak makan mie, tidak minum es teh lagi. Oh gula. Rokok paling yang Jadi susah. gini, semua gula itu kan energi, ya kan? Gula itu kita punya pilihan untuk intake-nya dari mana. Kalau kita sudah memakan gula itu dari nasi, jangan meminum minuman yang mengandung gula. Tahu gak menyebabkan diabetes itu di anak muda karena apa? Bukan karena nasi sebenarnya. Apa? Kasihan sebenarnya nasi itu dihujat terus. Yang salah itu minuman manis yang instan dalam botol. Gitu. Jadi kalau bayangkan itu dalam satu minuman botol yang Super Indo tuh aku selalu aja. Super Indo tuh sudah ngasih derajat manis levelnya dari 1 sampai 4. Itu minuman-minuman pemanis itu gulanya tuh bisa 20 graman, bro. Ini saran dari Raditya Dika untuk mencari pasangannya. Jadi pas Pendidikan sangat penting untuk perempuan karena perempuan harus menjadi ibu yang cerdas. Memang perempuan pasti akan menjadi ibu gitu, tergantung pilihan kamu sih sebenarnya. Cuma kalau memang ujung-ujungnya kita jadi ibu dan kita ada di rumah aja, tapi menurut aku anak itu tidak bisa memilih orang tuanya. Jadi menurut aku sebagai orang tua yang punya kesadaran penuh untuk melahirkan, berhak memberikan yang terbaik untuk anak aku. Anak aku berhak mempunyai ibu yang cerdas, anak aku berhak mempunyai ibu yang bisa mendidik dia. Jadi kalau misalnya ada laki-laki atau pasangan aku yang bilang, kamu ngapain sih kuliah S2 lagi? Nikahnya kapan? Kan kamu ujungnya di rumah. Ya iya, karena aku ujung-ujungnya di rumah, jadi 100% anak aku akan ada dalam pengawasan aku. Sehingga aku berhak menjadi ibu yang peka akan pendidikan, sehingga aku bisa mendidik anak aku. Jadi walaupun perempuan ujung-ujungnya jadi ibu rumah tangga, jangan disepelekan profesi itu. Karena Punya istri yang sangat sempurna bukan berarti suami tidak akan selingkuh. Yuk kita cek videonya biar kita tahu apa penyebabnya. Dok, tapi gini, banyak gak? Aku banyak gitu ngedenger orang yang berselingkuh karena istrinya tuh kayaknya udah sempurna banget. Tapi katanya tuh ya dia terlalu sempurna gitu. Karena dia butuh yang bisa main-main, bisa manja-manja. Terlalu Jadi mandiri laki-laki ini maunya apa sih, Dok? Ya itu intinya, karena hipotalamusnya lebar, dia kepengen istrinya gadis kecil yang manja, yang kadang kita bisa, kadang nggak bisa, kadang kita ngomong aja di telepon. Misalnya, saya juga dulu salah banget itu. Saya pikir kalau mandiri kan keren ya. Di telepon suami, Assalamualaikum. Jadi ada penelitian yang mengatakan laki-laki kalau dia ngomong sama istrinya suaranya rendah itu lagi menggoda secara laki-laki gitu. Makanya kalau Harusnya konofan saya merendah terus. iya. Ingat deh para mertua, nggak boleh ikut campur kalau menantunya lagi mendidik anaknya. Kalau misalnya Merdi lagi ngurus anak, pernah nggak Bu kayak gatel kayak harusnya nggak kayak gitu loh? Oh, nggak pernah. Nggak pernah. Ibu nggak pernah. Aja. Oh ya. Kadang nggak tega gitu kan, anaknya suka kalau ditegur gitu. Ayo berdiri di situ. Udah nggak lihat lama itu campurnya. Pernah nggak lihat? Pernah nggak lihat ya. Ibu sangat menghargai cara parenting aku sih. Nggak bisa diduplikasi, artinya gini, nggak bisa apa yang aku didik ke anakku harus sama, enggak. Mereka punya kehidupan sendiri, punya pola sendiri, itu yang harus dihargain gitu. Untuk para ibu, anak itu butuh orang tua yang bisa membuat anak menjadi manusia yang baik. Anak itu bukan butuh orang tua yang sempurna. Anak itu butuh orang tua yang jadi contoh bagaimana caranya jadi manusia. Jadi kalau kita bikin kesalahan, itu nggak apa-apa. Yang penting kita punya kemauan untuk memperbaiki. Selalu ada usaha untuk repair. Itu yang bikin anak juga jadi belajar tuh, oh ternyata gue salah, nggak apa-apa. Abis salah gimana memperbaikinya, abis jatuh kita bangkit lagi. Mungkin buat orang yang mau sukses bisa pakai pola ini. Mimpikan, pikirkan, ucapkan, lakukan konsisten.
Mimpikan, pikirkan, ucapkan, lakukan konsisten. Sederhana, tapi kebanyakan orang tidak melakukan itu. Ketika mimpi kita pikirkan, mimpi itu berubah bentuk, jadi rencana. Ketika rencana kita ucapkan, rencana berubah bentuk lagi, jadi komitmen. Ketika komitmen kita lakukan, komitmen berubah lagi, jadi kenyataan. Satu langkah lebih dekat.